Nah, kesalahan informasi juga kita temukan dalam pemberitaan tentang Yerusalem. Bapak Ibu lihat, eee eee, Yerusalem Post, ini media di Israel, memberitakan pada tahun 2016 UNESCO, Badan Budaya PBB, menyebutkan bahwa tidak ada koneksi antara Bukit Bait Suci dan Yudaisme. Bukit Bait Suci itu apa Bapak Ibu? Bukit Bait Suci itu adalah eee, Bukit Moria, tempat di mana Bait Suci berdiri. Yang Bait Suci kedua dihancurkan oleh Romawi tahun 70 Masehi. Nah, Bukit Bait Suci itu, Bapak Ibu, kini sudah menjadi tempat masjid berada. Masjid Kuba emas yang kubahnya emas dan Masjid Al-Aqsa yang kubahnya warna hitam. Tetapi, sesungguhnya itulah tempat berdirinya Bait Suci di masa lalu. Tetapi sekarang UNESCO menyatakan Temple Mount, mmm, Bukit Bait Suci atau Bukit Moria itu tidak ada hubungannya dengan Yudaisme. Ini sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Lalu di tahun 2017 negara-negara Islam mendeklarasikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Nah, faktanya bisa dilihat penemuan arkeologi di Bukit Bait Suci, ditemukan menorah, bandul menorah. Menorah itu apa? Menorah itu adalah kaki dian, 6 kaki dian yang, eee, lilinnya ditaruh atau kaki dian ini ditaruh di Bait Suci. Nah, ini dia Bapak Ibu ditemukan di Bait Suci atau di lokasi bekas Bait Suci. Nah, ini juga yang menemukan arkeolognya namanya Eilat Masar. Nah, kemudian juga ditemukan koin setengah shekel atau shekel itu mata uang Israel saat ini. Atau kalau Bapak Ibu baca adalah shikal. Shikal, nah itu dia, mata uang di Alkitab itu masih digunakan di Israel sampai hari ini. Nah, yang menarik Bapak Ibu, kenapa bisa bukti arkeolog menemukan setengah shekel? Setengah shekel ini adalah persembahan khusus yang harus diberikan tiap-tiap orang untuk dibawa ke Bait Suci. Nah, jadi benar berarti apa yang ditulis di Alkitab itu betul karena ditemukan uang setengah shekel. Nah, jadi, apa namanya, eee, semua yang ada di Alkitab dan di arkeolog temukan itu ternyata nyambung, mengonfirmasi kisah di Alkitab. Nah, itu dia Bapak Ibu, eee, saya bacakan mungkin dari Keluaran 30 ayat 13 ya, tentang setengah shekel ini, setengah shikal. Di Keluaran 30 ayat 13 tertulis, "Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu." Ini mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel. Tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu harus mempersembahkan setengah shikal ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. Setengah shikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Nah, ini waktu itu di masa Israel baru memulai sebagai bangsa, kehidupan berbangsa, Tuhan mensyaratkan mereka membawa persembahan khusus. Kalau Bapak Ibu baca di Keluaran 30 ayat 14 tertulis, setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Kemudian di ayat 15 dikatakan, orang kaya janganlah mempersembahkan lebih dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang
dari setengah shikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah bukti kebenaran salah satu ayat di Alkitab karena ditemukannya half shekel. Ini dia Bapak Ibu. Nah, kemudian juga salah satu bukti sejarah kebenaran Alkitab adalah Romawi membawa menorah bait suci kedua ketika bait suci kedua ini dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Romawi membawa kemana? Dari Yerusalem dibawa ke kota Roma. Nah, kemenangan Romawi atas Yerusalem itu dibanggakan oleh orang Romawi sehingga mereka menaruh relief, menaruh kayak di candi-candi itu ada relief. Nah, mereka membuat relief ini dan memasangnya di kota Roma. Di apa namanya, di sebuah tempat yang dekat dengan apa namanya, saya lupa, tempat untuk orang-orang Romawi menonton pertandingan antara manusia melawan binatang. Nah, disitulah relief ini dipasang. Disitulah kebanggaan Romawi karena berhasil mengalahkan Yerusalem gitu ya. Nah, ini berarti ada bukti arkeologi, ada bukti sejarah yang berkaitan dengan Yerusalem.